Perkenalkan, nama saya Sulis Rizky dengan NIM 2421037, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan antara pembelajaran PKN dengan pembelajaran lainnya. Pembelajaran PKN memiliki 8 keterkaitan dengan pembelajaran lainnya, antara lain yaitu 1. Hubungan PKN dengan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan memiliki sedikit kesamaan dalam hal tujuannya, yaitu menanamkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta budi pekerti atau akhlak yang luhur. Di samping menanamkan sikap budi pekerti yang luhur, pendidikan kewarganegaraan juga membentuk anak didik agar dapat memahami, mengamalkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 2. Hubungan PKN dengan ilmu politik. Pendidikan kewarganegaraan merupakan praktik dari ilmu kewarganegaraan, sedangkan ilmu kewarganegaraan adalah bagian dari ilmu politik. Pendidikan kewarganegaraan mengandung praktik-praktik yang diturunkan ilmu politik sesuai dengan tujuan PKN, yaitu menjadikan warga negara yang baik. Dengan memahami teori ilmu politik, maka warga negara mempunyai pengetahuan tentang kewarganegaraan dan dapat melaksanakan kewajibannya dan mengetahui hak yang harus diterimanya sebagai warga negara yang baik. 3. Hubungan PKN dengan sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu tentang masyarakat, yang mana yang dibahas tidak hanya keteraturan dalam bermasyarakat, tetapi juga penyimpangan sosial. Salah satu penyebab terjadinya penyimpangan sosial yaitu kekurangan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan di dalam PKN itu sendiri, rakyat menjadi salah satu unsur terbentuknya suatu negara, dan rakyatlah yang menjalankan HAM. 4. Hubungan PKN dengan ilmu sejarah. Dalam mempelajari sejarah terdapat latar belakang mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Proses dan alasannya pendidikan kewarganegaraan dipelajari. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat mengetahui kekurangan apa yang akan terdapat pada era dulu dan diperbaiki pada masa sekarang, sehingga terdapat perbaikan-perbaikan dari waktu ke waktu. 5. Hubungan PKN dengan ilmu hukum. Dalam PKN, mempelajari sebuah negara harus bermodalkan aturan-aturan yang berbentuk hukum sebagai landasan negaranya. Oleh karena itu, PKN berhubungan dengan ilmu hukum, yang mana PKN sebagai bentuk negaranya dan ilmu hukum sebagai aturannya. 6. Hubungan PKN dengan ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Ekonomi dan PKN mempunyai hubungan, tetapi hubungan yang sangat jauh, hanya sebatas hubungan antara ekonomi dan rakyatnya saja. 7. Hubungan PKN dengan psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan proses mental masyarakat. Di dalam PKN, masyarakat atau warga negara merupakan objek kajian PKN, yang mana psikologis juga mempelajari tingkah laku ataupun mental warga negara atau masyarakat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir adalah hubungan PKN dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ialah mempelajari mengenai bahasa Indonesia yang benar dan salahnya. Dalam hal ini, bahasa Indonesia identik dengan negara Indonesia, yang mana sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sedangkan PKN sebagai ilmu kewarganegaraan juga identik dengan negara Indonesia, yang mana lewat nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.